Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, perkenalkan nama Ibu Stimawanya, Ibu dari Universitas Boyolali. Hari ini akan belajar bersama kalian tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sama-sama. Jadi kalian harus semangat ya. Ya, sebelum itu Ibu pengen tahu siapa yang nggak hadir hari ini. Hadir semua berarti ya. Karena udah hadir semua, kita mau berdoa. Ketua kelasnya boleh pimpin doa. Baik, terima kasih ya kalau sudah berdoa. Nah, pada pelajaran hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Mas, tentang apa? Oke, jadi nah udah kelihatan ya ternyata massa dan volume. Kalau misalnya Ibu bilang massa itu kira-kira apa sih yang pernah kalian dengar? Pernah kalian dengar nggak orang bilang kayak gitu? Pernah dengar orang bilang massa benda? Kalau masalah siapa? Kalau pernah lihat orang menimbang getah karet? Pernah. Menimbang gula? Terus, nah di sini hari ini kita belajar tentang materi massa dan volume. Diharapkan nanti kalian bisa tahu apa itu massa, mengenali, bisa membandingkan dan mengetahui bagaimana penggunaannya, kemudian bagaimana volume itu, sehingga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dulu apa itu materi. Nah, materi itu katanya tadi segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Sekarang kalau kita belum tahu apa itu massa, kalau menempati ruang tahu? Kalian menempati apa? Ruang apa? Gelas. Sekarang kalau kalian minum, airnya menempati apa berarti? Gelas. Berarti ruangnya gelas. Nah, sekarang katanya materi itu ada yang makhluk hidup sama contohnya apa tadi? Ya, ada manusia, ada hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Terus, nah makhluk hidup kira-kira apa? Disebutin? Terus. Oke. Nah, berarti benar ya. Nah, tadi yang belum tahu nih apa itu massa katanya. Nah, timbangannya ini kok kosong katanya. Nanti, nah waktu timbangannya nggak ada isinya, biasa sama seimbang. Yang di sini segini, yang di sini juga segini. Waktu diisi timbangannya, berarti ada yang terisi itu jadi miring. Nah, massa batu katanya lebih besar dibandingkan massa kerikil. Gimana kita tahu massa batu lebih besar? Karena apa? Iya, karena lebih berat. Selain itu, batunya lebih besar. Selain itu, yuk, timbangannya kemana? Ke arah batu. Timbangannya lebih ke batu dia. Yang sebelah sana berarti lebih ringan. Jadi massa itu besaran dari suatu benda. Misalnya batu lebih berat daripada kerikil tadi. Batu lebih berat daripada kancing. Kan pasti dia ukurannya pasti dari yang besar yang lebih besar, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Katanya satu butir telur sama baju itu beda massanya. Kenapa kira-kira? Beda bentuk, apa lagi? Beratnya beda, apa lagi? Ada lagi? Ukurannya. Ada lagi nggak? Kalau telur sama baju yang ada isinya yang mana? Berarti isinya juga beda. Kira-kira yang ini apa yang itu yang lebih berat? Kenapa? Ya, karena bahannya udah beda. Dia zatnya udah beda. Kalau ini tuh gede doang, tapi kok kosong. Kalau ini kecil tapi penuh. Jadi yang bikin dia itu kalau misalnya kita angkat pasti lebih ringan yang besar. Ada kan ya? Yang besar malah lebih ringan, tapi yang kecil lebih berat. Nah, perbedaan massa itu disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Jadi misalnya kayak tadi kayak plastik itu kan lebih tipis, berarti zatnya lebih sedikit. Kalau misalnya dia lebih tebal, lebih besar, pasti zatnya lebih
Banyak. Tadi kan kita udah tahu nih berarti masa itu apa, perbedaannya masa itu kenapa, kita lihat bagaimana. Terus sekarang supaya kalian lebih memahami, kita bakal membuat sebuah percobaan. Jadi ibu pengen kalian bagi kelompok dulu, 4 kelompok ya, 4 kelompok. 1, ingat, 2, 3, 4. Nah di sini ibu pengen kasih kalian percobaan buat melihat gimana masa benda itu bisa kita ukur gitu ya. Ini berarti ibu dulu nak. Jadi kita cuma memerlukan kayak kertas aluminium kayak gini sama air itu aja ya. Jadi percobaan cuma pakai ini sama air. Yang pertama, setiap kelompok ambil satu ini, maju aja, maju satu orang. Stop. Asli. Kalian kecil ambil airnya masing-masing ambil air. Dengerin dulu, kertas yang kecil tadi ini jangan diremes, dibikin kayak bola, kecil. Kalau udah taruh dulu di meja, disimpan dulu. Yang satu dilipat kayak kapal, bisa nggak kalian? Ini ambil terus apa aja. Nah, dibikin kayak gini, ini segitiga. Ayo, ini yang ini tadi dilipat ke dalam, dilipat ke dalam, nih disisain sedikit. Sekarang yang dilipat ke dalam kan ada sisa nih, ya kan? Yang di dalam sisa ini diangkat, dilipat yang kecilnya nih, yang untuk mengicip yang di dalamnya, ya kan? Oke. Nah, kan udah jadi nih. Sekarang sebaliknya lakukan hal yang sama coba. Ayo bisa kok. Gampang. Ayo. Pengen kalian masukin yang bulat tadi ke dalam botol. Yang ada airnya sayang. Oke, hitungin 1, 2, 3. Ya. Ya. Ya, udah. Tenggelam. Lihat. Nah, kalau itu lihat. Nah, aja tengah, Bob. Sekarang ambil yang tadi, ambil. Kemudian kita masukin kapalnya. Masukin kapalnya. Udah. Ya, kalau udah kapalnya diisi sama yang tadi. Sekarang kalau diisi sama yang lain bisa nggak coba? Yang ini mau diisi apa? Oh, tenggelam dia. Walaupun mulai tenggelam ya. Tadi kan kita udah bikin percobaan nih. Sekarang aku mau kalian jawab LKPD atau pasti. Bagi kalian jawab. Nama kelompoknya. Dewan Kalimantan. Udah silakan ditentukan dengan jangan banyak ya nak. Ya Mas Bidan. Ya berkata lanjut. Dengerin temannya nak. Ya, makasih. Tepuk tangan dong. Ya, silakan. Dari mana? Dari barat. Ya, makasih.
pelajaran hari ini tuh kita tuh bisa tahu, oh ya ternyata benda yang berat itu kalau kita tahu di dalam air nantinya lama-lama tahu tenggelam. Kalau dia ringan dia akan tetap laut. Karena apa? Karena tadi zatnya itu lebih sedikit. Nah, jadi kalau nanti di rumah ditanya kok bisa mengapung gabus sama batu, ya karena gabus itu lebih ringan. Nah, sehingga semoga kalian pelajaran berikutnya nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi. Hari ini kita belajarnya cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa belajar lagi di rumah. Nah, mungkin pelajaran itu tadi yang bisa